Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel Benny dan Ina Journey. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas secara singkat sejarah dari berdirinya bangunan Benteng Kuto Besak, Palembang. Benteng Kuto Besak atau orang Palembang akrab menyapanya BKB, merupakan salah satu tempat bersejarah di kota Palembang. Benteng Kuto Besak berdiri sejak abad ke-18, di mana awalnya Benteng Kuto Besak adalah sebuah komplek keraton yang menjadi pusat Kesultanan Palembang. Sama seperti Keraton Yogyakarta atau Solo, Benteng Kuto Besak menyimpan banyak sejarah, terutama di masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin I dan Sultan Mahmud Badarudin yang berkuasa pada tahun 1724 sampai dengan tahun 1803. Sultan Mahmud Badarudin adalah sosok yang berjasa. Beliau membuka jalur perdagangan internasional di wilayah Kesultanan Palembang dan menandai perannya sebagai sultan. Ia pindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besak. Selain itu, beliau adalah seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Benteng Kuto Besak berlokasi di daerah 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang. Benteng tersebut menghadap langsung ke Sungai Musi dan berada di lahan yang terbuka serta strategis. Pada malam hari, Benteng Kuto Besak nampak lebih indah dengan hiasan warna-warni lampu kota. Selain itu, banyak pedagang pasar malam yang menjajakan dagangannya di kawasan tersebut. Saat ini, Benteng Kuto Besak ditempati oleh Komando Daerah Militer atau Kodam Sriwijaya. Belanda menyebut Kuto Besak sebagai sebutan Nieuwe Keraton alias Keraton Baru. Benteng Kuto Besak berdiri di tanah yang luas, berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi, dengan panjang 274,32 meter dan lebar 182,88 meter, dan dikelilingi dengan tembok yang besar yang tingginya mencapai 9,14 meter dan tebal 2,13 meter dengan 4 sumbu bastion di setiap sudutnya. Selain itu, terdapat sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan. Benteng Kuto Besak memiliki pelataran yang luas, balai agung, gerbang besar. Di dalamnya terdapat pula keputren, paseban, ruang tempat menerima tamu, tempat kediaman sultan, dan permaisuri. Di tengah keraton Benteng Kuto Besak terdapat kolam dengan perahu, taman, dan pohon buah-buahan. Di antara Keraton Kuto Besak dan Keraton Lamo terdapat jalan menuju masjid utama kerajaan. Benteng Kuto Besak
mulai dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan pada seorang Tionghoa. Semen perekat bata menggunakan batu kapur yang ada di daerah pedalaman Sungai Ogan ditambah dengan putih telur. Waktu yang dipergunakan untuk membangun Kuto Besa ini kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin pada tanggal 21 Februari 1797. Berbeda dengan letak keraton yang lama, berlokasi di daerah pedalaman, keraton baru berdiri di posisi yang sangat terbuka, strategis, dan sekaligus sangat indah. Posisinya menghadap ke Sungai Musi. Pada masa itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau. Benteng Kuto Besa pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Pembangunan dan penataan di kawasan di sekitar Plaza Benteng Kuto Besa diproyeksikan akan menjadi tempat hiburan terbuka yang menjual pesona musi dan bangunan-bangunan bersejarah. Dan jika dilihat dari daerah Seberang Ulu atau Jembatan Ampera, pemandangan yang tampak adalah pelataran luas dengan latar belakang deretan pohon palem di halaman Benteng Kuto Besa dan menara air di kantor wali kota Palembang. Saat malam hari, suasana Benteng Kuto Besa akan terasa lebih dramatis. Cahaya dari deretan lampu-lampu kota menciptakan refleksi cahaya yang berpadu dengan keindahan Benteng Kuto Besa dan permukaan Sungai Musi yang tepat berada di depannya. Pemerintah Kota Palembang sendiri telah memiliki sejumlah rencana untuk pengembangan mendukung Plaza Benteng Kuto Besa sebagai objek wisata. Demikian tadi penjelasan dari kami secara singkat. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.